Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7 SMP Darul Quran. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali dengan Pak Mutakin pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pak Mutakin harapkan kalian semangat pada pagi hari ini walaupun dalam kondisi puasa, ya. Alhamdulillah kita telah masuk pada hari yang ke-10 di bulan puasa dan mudah-mudahan kalian tidak ada yang bolong, ya, kecuali yang sakit ataupun yang ada halangan bagi yang perempuan. Kalau sampai ada yang bolong, terlalu, ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, sebagaimana biasa, mari kita berdoa kepada Allah SWT agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika salihin. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, pada kali ini kita akan meneruskan tentang Khulafaur Rasyidin atau para pemimpin yang mendapatkan petunjuk dari Allah, penerus perjuangan Rasulullah SAW, yang mana pada sebelumnya kita sudah membahas tentang dua khalifah, yaitu Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab. Sekarang kita akan melanjutkan khalifah yang ketiga dan yang keempat. Nah, sekarang kita mengulang kembali tentang pengertian dari Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka adalah pengganti Rasulullah di dalam rangka memimpin umat Islam. Kemudian mereka berjumlah 4 adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Kemudian kali ini kita akan membahas tentang Khalifah Utsman bin Affan. Maaf. Ya. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi yang termasuk Khulafaur Rasyidin yang ketiga setelah Umar bin Khattab. Ia dikenal sebagai pedagang yang kaya raya dan pebisnis yang andal namun sangat dermawan. Ya, ini yang perlu kita contoh dari sahabat Utsman. Walaupun beliau itu kaya, beliau itu seorang pebisnis, ya. Apa sekarang istilahnya wirausaha, ya, tapi dia sangat loyal. Beliau itu sangat dermawan, suka menolong dan membantu sesama. Apalagi di dalam membantu Rasulullah SAW untuk berdakwah, menyebarkan agama Islam. Utsman bin Affan ini mempunyai julukan Dzunnurain, yang artinya pemilik dua cahaya. Kenapa beliau mendapat julukan Dzunnurain, pemilik dua cahaya? Karena beliau pernah menikahi putri kedua dan ketiga Rasulullah SAW, yakni Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Apakah Utsman bin Affan langsung menikahi dua-duanya? Tidak, ya. Jadi Utsman bin Affan itu menikahi dengan putri Rasul, kemudian meninggal. Setelah meninggal oleh Rasulullah, dinikahkan kembali dengan putrinya. Ya, itu namanya kalau basa Jawa ono istilah ngunggahi utawa ngeduni. Ya, mari ngerabi adike kok meninggal dikongkon rabi mbake, iku ngunggahi. Nek mari ngerabi mbake kemudian meninggal dirapekno ambek adike, itu namanya ngeduni. Ya, kalau dua-duanya dinikah dalam kondisi masih hidup berarti tidak boleh, haram hukumnya. Ya, haram menikahi saudara, dua saudara yang dalam kondisi hidup. Dalam arti kedua-duanya masih sehat, ya, kecuali sudah meninggal kemudian dinikahkan kembali, tidak apa-apa.
Utsman bin Affan tidak segan-segan untuk mengeluarkan kekayaannya di dalam kepentingan agama dan juga masyarakat umum. Jadi beliau itu orang kaya, seorang yang dermawan yang tidak peduli dengan hartanya. Dalam arti beliau tidak menumpuk-numpuk hartanya, menumpuk kekayaannya untuk dirinya, keluarganya dan anak keturunannya. Tetapi ketika ada sesuatu yang perlu dibantu, mungkin untuk pembangunan, untuk perjuangan, untuk anak yatim, fakir miskin, beliau tidak segan-segan. Ya, istilah wong Jawa iku nyahnyo, wah weh nyahnyo. Ya, apa jenenge? Ana wong ada orang membangun madrasah, membangun pondok pesantren. Pak, saya butuh bantuan ini apa? Mungkin dananya sekitar kurang lebih menghabiskan 1 miliar, ya, katakanlah seperti itu. Oh, ngapunten nggih, kula isone cuma bantu 100 juta, gak apa-apa. Oh nggih, gak apa-apa. Jadi seperti itu. Oh ya, saya bisanya 100 juta. Bikin aja wis. Saya yang 500 jutanya. Nah, jadi Utsman bin Affan itu soal harta itu beliau tidak apa ya? Tidak tidem, ya, tidak medit. Jadi kalaupun untuk kepentingan umat, ya, kepentingan umat, kepentingan agama, beliau wis ikilo. Nah, istilahnya seperti itu. Dan mudah-mudahan kalian nanti menjadi orang kaya yang dermawan. Amin ya robbal alamin, ya. Ia mendermakan 1000 ekor unta dan 70 ekor kuda. 1000 ekor unta itu kalau kita hitung berarti unta mungkin satu itu harganya 100 juta. Ya, berarti 100 juta dikalikan 1000 berapa? 100.000 juta berarti 100 M. Subhanallah, 100 M, ya, miliar. Kira-kira ada nggak orang yang sodakoh atau dermawan itu menyumbangkan 100 miliar untuk kepentingan agama? Tidak ada, ya, jarang sekali. Nah, inilah yang patut kita contohkan dengan beliau. Kemudian beliau menyumbangkan 1000 dirham dan sumbangan pribadi untuk perang Tabuk yang nilainya sama dengan sepertiga biaya ekspedisi. Kemudian pada masa pemerintahan Abu Bakar, beliau juga pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita paceklik atau kekeringan. Ya, jadi kalian nanti ketika sudah sukses, ketika sudah menjadi pengusaha, menjadi apapun lah itu, orang sukses, ya, menjadi pilot, menjadi presiden barangkali, ya, mudah-mudahan kalian harus tetap mempunyai sifat atau jiwa yang dermawan, suka membantu orang. Kemudian setelah itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ini maaf ya, ini belum Pak Mutakin ganti. Ali bin Abi Thalib adalah mempunyai nama asli Haidar bin Abu Thalib. Haidar itu artinya singa, makanya ada yang mengatakan Haidar Ali. Nah, Haidar Ali. Beliau adalah seorang pemeluk agama Islam pertama dan juga keluarga Nabi Muhammad SAW. Satu-satunya yang masuk agama Islam dari golongan anak-anak itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, makanya kenapa ketika ada sholawat ataupun ada pujian, ya, apalagi pas puasa itu taraweh, ketika 3 sahabat Nabi al-khalifatul ula amirul mu'minina sayyidina Abi Bakrin as-Siddiq radhiyallahu an, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kalau Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, ya, yang Allah memuliakan wajahnya. Kenapa? Karena salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib itu tidak pernah mencicipi kekafiran. Jadi beliau Islam mulai kecil, sedangkan Abu Bakar, Umar dan Utsman dulu itu pernah menjadi orang kafir kemudian masuk agama Islam. Ali dilahirkan. Nah, ini Ali itu adalah sepupu Nabi Muhammad, anaknya paman. Ya, punya paman namanya Ali bin Abi Thalib, punya anak namanya
Astagfirullahaladzim. Nabi Muhammad punya paman Abu Thalib ya. Abu Thalib punya anak namanya Ali, berarti sepupunya Nabi Muhammad. Kemudian Ali ini ketika sudah dewasa dinikahkan dengan putrinya Nabi Muhammad yang bernama Fatimah. Ali menjadi hiburan bagi Nabi Muhammad kelahirannya karena Nabi Muhammad tidak punya anak laki-laki. Ya, Nabi Muhammad itu anaknya perempuan, 4 perempuan dan 3 laki-laki, dan ketiga-tiganya meninggal dunia. Jadi anak Nabi Muhammad yang hidup adalah yang perempuan. Makanya dengan kedatangan Ali ini Nabi Muhammad menjadi gembira, seakan-akan anggap seperti anak sendiri. Ya. Kemudian pada usia remaja, setelah wahyu turun, Ali banyak belajar langsung dari Rasulullah. Ali, sahabat Ali bin Abi Thalib ini terkenal anak yang sangat cerdas. Ilmu agamanya luar biasa. Nah, makanya kenapa Nabi Muhammad pernah mengatakan bahwasanya ana Madinatul Ilm wa aliyu babuha. Saya ini adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintu gerbangnya. Saking pintar Ali, ya. Pernah ada seseorang yang bertanya kepada sahabat Ali, ketika ada orang bertanya untuk mengetes keilmuan sahabat Ali, ya. Ada 10 orang bertanya, ini 10 jawabannya Ali ini beda-beda. Ya. Orang pertama mengatakan, "Wahai Ali, saya ingin bertanya, lebih penting mana ilmu dengan harta?" Ali menjawab, "Lebih penting ilmu." Kenapa? Ilmu itu kalau kita berikan akan menjadi banyak, bertambah, dalam arti orang yang memberikan ilmu bertambah hafal, kemudian orang yang diajari pun juga menjadi pintar. Kalau harta kita berikan, harta akan habis. Ya, kemudian datang lagi orang yang kedua, "Wahai sahabat Ali, saya ingin bertanya tentang Anda, bagaimanakah pentingnya ilmu dengan harta?" Sahabat Ali menjawab, "Penting ilmu." Kenapa? Ilmu itu menjaga kita, sedangkan harta kita yang menjaga. Ya. Sampai 10 orang bertanya, ini jawaban Ali itu beda-beda. Ya, beda-beda bukan berarti jawabannya ngawur. Ya, semuanya benar, tapi dijawab dengan hal-hal yang berbeda. Itu membuktikan bahwasanya Sayyidina Ali adalah orang yang sangat cerdas sekali. Sebagaimana Khalifah Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah terakhir juga memiliki sifat yang sama, yaitu cerdas dan tegas. Ya, Ali bin Abi Thalib ini juga seorang yang pemberani. Di dalam perang, beliau merupakan orang yang sangat berani menghadapi orang-orang kafir, dan beliau ahli di dalam peperangan. Ya. Kemudian proses pergantian khalifah dari Utsman bin Affan ke Ali bin Abi Thalib itu mengalami hambatan. Kenapa? Karena ada kelompok orang yang setuju dan tidak setuju. Ya, mereka mempermasalahkan. Ya, kenapa harus Ali bin Abi Thalib? Ya, harusnya ada orang lain. Ya, itu yang mengatakan ada dari kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan yang mereka tidak setuju kalau khalifah yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Maka kenapa akhirnya nanti Ali bin Abi Thalib ini, ya, naudzubillah, dibunuh oleh orang suruhan dari Muawiyah yang bernama Ibnu Muljam. Ya, jadi Ali bin Abi Thalib ini meninggal ketika dalam kondisi membaca Al-Qur'an. Beliau ditusuk dan ditikam, ya, sampai meninggal. Dan ada riwayat mengatakan yang beliau baca itu adalah juz 15 di Al-Qur'an, pas di tengah-tengah, kemudian darah dari Ali bin Abi Thalib ini muncrat itu muncrat. Nah, muncrat ke mushaf Al-Qur'an ini yang pas di tulisan wal yatalattaf. Nah, makanya kenapa Al-Qur'an itu ketika tulisan wal yatalattaf ditulis dengan tinta merah. Itu sejarahnya seperti itu. Nah, anak-anak, kemudian ada sebuah kisah yang bisa kita contoh dari sahabat Abu Bakar, bahwasanya pernah suatu ketika
ada seorang pengemis Yahudi yang sangat tua dan beliau dan orang ini dalam kondisi buta. Ya. Jadi beliau setiap hari itu teriak-teriak di pasar Madinah mengatakan, "Wahai orang Madinah, kamu jangan percaya dengan orang yang bernama Muhammad. Kamu jangan mengikuti bujuk rayu Muhammad. Muhammad adalah tukang sihir. Muhammad adalah penipu. Muhammad adalah pendusta yang membawa agama baru. Oleh karena itu kamu jangan mengikutinya." Ya. Jadi sak bendino setiap hari orang buta Yahudi ini teriak-teriak seperti itu menghina Nabi Muhammad. Ya, dia kan buta, nggak tahu ya. Kemudian Nabi Muhammad setiap pagi dia datang. Kemudian Nabi Muhammad ini apa istilahnya, dulang atau memberi makan dia. Ya, Nabi Muhammad memberikan makan dia. Kemudian Nabi Muhammad dengan sabar, dengan telaten, bahkan Nabi Muhammad ketika datang itu beliau memeluk orang Yahudi ini seakan-akan koyo akrab, koyo apa ya, koncoplek lah istilahnya. Ya. Dan Nabi Muhammad sangat lemah lembut ketika orang buta ini apa namanya menjelek-jelekan beliau tidak marah. Ya. Beliau tetap kemudian apa namanya mendulang atau menyuapi orang buta ini, ya. Bahkan orang buta itu memberikan nasihat kepadanya, "Wahai anak muda, kamu jangan ikut orang yang bernama Muhammad karena orang ini adalah orang yang pendusta, orang ini membawa ajaran agama baru." Ya. Sampai Nabi Muhammad ini meninggal, akhirnya sahabat Abu Bakar ini meneruskan kebiasaan Nabi Muhammad. Ya. Ketika sahabat Abu Bakar meneruskan kebiasaan Nabi Muhammad ini, orang buta ini mau disuapi tapi dia dengan terpaksa. Kenapa? Ya. Dia merasa ini kok beda dengan yang biasanya, dengan anak muda yang biasanya itu kok beda gitu loh. Akhirnya dia bertanya, "Wahai orang asing, kamu ini siapa?" Nah. Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Ya aku orang yang biasanya." "Tidak," kata orang buta tadi, orang Yahudi, "kamu bukan orang yang biasanya. Karena orang yang biasanya itu sebelum dia menyuapiku, dia datang memelukku. Ya. Kemudian dia tahu aku tidak punya gigi ataupun gigiku banyak yang tanggal. Akhirnya ketika sebelum dia menyuapiku, dia memamah dulu makanannya agar aku bisa menelannya." Ya. Kemudian sahabat Abu Bakar terdiam sejenak dan beliau menangis. Beliau mengatakan, "Wahai Pak Tua, ketahuilah orang yang selama ini menyuapimu orangnya sudah meninggal 3 hari yang lalu." Kemudian orang buta ini menangis, "Ya Allah, maaf kok bukan ya Allah, bila kan belum masuk Islam ya. Aduh, kasihan sekali anak ini, padahal orang itu baik sekali. Anak ini pemuda ini sopan, dia selalu membantu saya." Terus mengono. Kemudian Abu Bakar bertanya, "Kamu tahu nggak siapa yang selama ini menyuapimu?" "Tidak tahu, yang aku tahu dia itu orang yang ramah, orangnya itu santun." Ya. Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Dia adalah orang yang selama ini engkau hina, engkau caci, engkau jelek-jelekan. Dia itu adalah orang yang mulia, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Mendengar ucapan Abu Bakar itu, kemudian si pengemis buta ini kemudian meneteskan air mata. Ya. Dan dia mengatakan bahwa aku masuk Islam karena akhlaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa dia tertarik masuk Islam? Karena selama ini dia ketika menjelek-jelekan Nabi Muhammad tidak ada orang yang peduli terhadap dia. Orang Yahudi, orang kafir tidak peduli dengan dia. Ya. Walaupun dia menjelekkan Muhammad, tetapi ada seorang yang selama ini peduli dengan dia, kemudian menyuapinya, dan ternyata itu adalah orang yang selama ini dia jelek-jelekan. Ya Allah, sungguh indah akhlak Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh akhlak beliau. Ya, amin ya robbal alamin. Nah, anak-anak, terima kasih. Demikian
yang bisa Pak Mutakin sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga diberikan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Dari sini Pak Mutakin mohon maaf. Apabila ada yang bertanyakan silakan tanyakan di grup WhatsApp. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.